PT Semen Gresik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pada tahun 1991, badan usaha milik negara pertama yang melakukan go public dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Seiring waktu pada tahun 2013 melakukan transformasi holding bernama PT Semen Indonesia. PT Semen Gresik berfungsi sebagai anak perusahaan operasional. Adapun alur proses produksinya adalah sebagai berikut. Alur proses produksi yang pertama yaitu raw material preparation, yang dimana dua bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi semen diperoleh melalui proses penambangan tanah liat dan batu kapur. Setelah penambangan selesai, tanah liat dan batu kapur akan diproses kembali dan bentuk ukurannya menggunakan alat bernama crusher mill dan clay cutter. Output yang dihasilkan dalam proses ini berupa tumpukan berbentuk pil. Proses selanjutnya yaitu raw material grinding, yang dimana dalam proses ini terdapat 4 proses, yaitu mix fill yang merupakan campuran antara tanah liat dan batu kapur, limestone fill, silica sand, dan copper slag. Output yang dihasilkan memiliki outputnya tersendiri dan komposisinya masing-masing. Material pun akan dicampur dan digiling kembali menggunakan alat bernama grinding mill. Output yang dihasilkan dalam proses ini berupa material berbentuk debu. Proses selanjutnya yaitu blending silo, yang dimana dalam proses ini output yang dihasilkan dalam proses raw material grinding akan dihomogenisasi. Tujuan dari homogenisasi sendiri adalah untuk mengukur kualitas dan ukuran yang dihasilkan dalam proses sebelumnya, supaya material memiliki kualitas yang sama rata. Proses selanjutnya yaitu pyroproses, yang dimana dalam proses ini material yang dihasilkan dalam proses blending silo akan dimasukkan ke dalam alat yang bernama preheater untuk melakukan pemanasan awal. Setelah pemanasan awal selesai, material pun akan dimasukkan kembali ke dalam alat bernama rotary kiln untuk melakukan pembakaran menggunakan suhu 1400 derajat. Output yang dihasilkan berupa lava cair. Lava cair kemudian akan didinginkan kembali menggunakan alat bernama clinker cooler. Output yang dihasilkan dalam proses ini berupa granular. Granular sendiri sering dikenal dengan nama clinker atau terak. Clinker kemudian akan diproses kembali menggunakan alat bernama heavy duty roller picker, yang dimana dalam proses ini akan menghasilkan dua output, yaitu material berkualitas dan material tidak berkualitas. Material tidak berkualitas akan dimasukkan ke dalam export bin untuk dijual dan disalurkan, sedangkan material yang berkualitas akan disimpan di dalam alat bernama clinker storage. Proses ke-6, penggilingan semen. Setelah melalui proses pembakaran yang menghasilkan klinker, di proses ini klinker akan dikomposisikan dengan gipsum dan aditif, lalu digiling kembali di finish mold, dan output yang dihasilkan yaitu serbuk semen. Proses ke-7 yaitu semen silo. Di proses ini serbuk semen tidak serta-merta masuk ke dalam tahap final, namun disimpan dahulu di dalam semen silo. Tujuannya yaitu untuk homogenisasi kualitas semen disesuaikan dengan semen yang akan dijual. Proses ke-8 yaitu semen truk pengepakan massal. Di proses ini adalah proses terakhir dalam produksi. Apabila semen curah bisa langsung diangkut dengan bulldog, sedangkan semen pengantongan harus melalui proses dibakar terlebih dahulu lalu siap untuk didistribusikan. Sistem informasi kedua yaitu data flow diagram. Tahap pertama yaitu menerima permintaan produksi. Di proses ini, produksi akan menerima data dari divisi pemasaran berupa forecast atau proyeksi kebutuhan semen. Data ini digunakan sebagai dasar menyusun permintaan produksi yang disimpan ke dalam sistem sebagai referensi awal.
Tahap kedua yaitu menyusun rencana produksi, di mana dokumen permintaan produksi yang telah diterima dikombinasikan dengan kapasitas mesin yang tersedia. Dari proses ini dihasilkan jadwal produksi harian atau bulanan yang juga disimpan ke dalam sistem. Jadwal produksi tersebut kemudian didistribusikan ke bagian gudang bahan baku dan unit-unit produksi yang sebagai acuan pelaksanaan. Tahap ketiga yaitu kontrol bahan baku. Setelah jadwal produksi tersedia, proses akan dilanjutkan ke dalam tahap kontrol bahan baku, yaitu mengecek ketersediaan bahan gipsum, klinker, dan bahan baku lainnya yang dibutuhkan saat produksi. Jika terdapat kekurangan bahan baku, sistem akan secara otomatis memberikan notifikasi kepada bagian gudang agar segera melakukan pemenuhan atau pembelian. Di proses ini dibuatkan order internal untuk pengambilan bahan baku dari gudang. Kemudian dilaksanakan proses produksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proses aktual terjadi di unit clean, raw mill, dan finish mill. Output yang dihasilkan dalam proses ini berupa produk setengah jadi dan produk jadi atau semen siap jual. Kemudian, produk jadi akan disimpan sebagai data dalam sistem. Setelah produk selesai dibuat, proses selanjutnya itu pemeriksaan mutu yang akan dilaksanakan oleh divisi quality control, dan di mana dalam proses ini akan menghasilkan berbagai parameter seperti kadar bahan, warna, dan kekuatan tekan. Sehingga dalam proses ini akan menentukan apakah produk lolos uji atau perlu perbaikan. Terakhir, proses ditutup dengan pelaporan produksi yang dilakukan setiap hari ke manajer produksi. Laporan ini mencakup informasi penting seperti efisiensi produksi, waktu henti mesin, hasil pemeriksaan mutu, serta data stok aktual yang tersedia. Seluruh proses ini berjalan terintegrasi untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai kebutuhan pasar dan efisiensi, dan memiliki produk yang berkualitas tinggi. Kesimpulan, operasional sistem informasi manajemen PT Semen Gresik merupakan rencana sentralis dalam meningkatkan efisiensi operasional dalam pengambilan keputusan berbasis data. Menggunakan sistem ERP berbasis sistem application product, PT Semen Gresik dapat melaksanakan berbagai fungsi bisnis, mulai dari produksi, keuangan, distribusi, hingga sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen di atas merupakan platform yang berkoordinasi secara real-time. Meskipun demikian, pengimplementasian sistem informasi manajemen juga menghadapi masalah-masalah seperti resistensi karyawan terhadap perubahan dan kebutuhan akan pelatihan sumber daya manusia. PT Semen Gresik mengalami perbedaan yang lebih baik dalam hal integrasi sistem bisnis, akan tetapi perlu memperbaiki sisi analisis strategis dan penyajian informasi yang lebih informatif bagi manajer tingkat atas. Ini adalah 7 alasan mengapa Semen Gresik menjadi pilihan cerdas. Pertama, sangat Indonesia. Semen Gresik adalah produk kebanggaan Indonesia dan lahir dari 100% tangan-tangan anak negeri, dan hasilnya juga untuk membangun negeri tercinta. Artinya, dari Indonesia untuk Indonesia. Kedua, pabrik Semen Gresik telah mendapatkan ISO 14001, yaitu sistem manajemen lingkungan. Artinya, pabrik Semen Gresik adalah sangat peduli lingkungan. Ketiga, terbukti handal. Semen Gresik adalah produk yang handal. Terbukti banyak bangunan monumental yang tetap kokoh berdiri dan terus dipakai sampai saat ini. Keempat, produk Semen Gresik memenuhi standar nasional dan internasional. Produk Semen Gresik jauh di atas standar SNI dan juga standar internasional, menjadikan produk Semen Gresik sangat premium. Kelima, kualitas Semen Gresik sangat premium karena didukung kekuatan bahan pozolan, sehingga menjadikan bangunan semakin lama semakin kuat dan cocok untuk segala kondisi bangunan, tanah, dan kondisi cuaca. Keenam, produk Semen Gresik dihasilkan oleh perusahaan semen terbesar. Dihasilkan dengan teknologi tinggi di Indonesia, dengan fasilitas pendukung seperti pabrik, packing plant, armada pengiriman, dan kapal pengangkut yang banyak, dan didukung dengan jalur angkutan kereta api. Ketujuh, Semen Gresik merek terkenal.
Semen Gresik dipakai di semua proyek di seluruh Indonesia. Semen Gresik mudah ditemukan di toko-toko bahan bangunan di pelosok negeri, menjadikan Semen Gresik andalan pada setiap proses pembangunan. Ada 22.000 toko yang menjadi penyalur Semen Gresik, semua ready mix. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi.